Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Sabar Nur Rahman, dalam diskusi-diskusi tentang ICT for Learning. Kira-kira seperti itu. Dan untuk hari ini kita akan melanjutkan diskusi tentang Edmodo bagian ketiga. Pada bagian pertama dan kedua, kita sudah berhasil membuat akun, membuat kelas, lalu mengelola sebuah kelas dengan memposting beragam tipe posting, mulai dari teks, kemudian video, YouTube, polling, segala macamnya. Dan sekarang kita akan melanjutkan untuk membuat penugasan dan juga kuis. Nah, caranya kalau Anda sudah masuk di bagian kelas, ini kelas 7A tadi masih, lalu kita pilih tanda plus ini. Lalu kita pilih, kalau untuk membuat tugas adalah create assignment. Kalau nanti membuat kuis, pilih create quiz. Oke. Jadi sekarang kita akan membuat tugas terlebih dahulu, maka pilih create assignment. Jadi kita akan membuat penugasan, misalnya pada satu jadwal pembelajaran kita memberi tugas kepada anak-anak dikerjakan di rumah atau bagaimana gitu ya. Maka melalui fasilitas assignment ini kita beri judul, misalnya tugas materi apa gitu ya. Anda cantumkan materinya di sini, tugas materi tekanan atau apa gitu ya. Lalu kita beri instruksi. Nah, misalnya bagus kalau tugasnya itu kita siapkan dalam bentuk file, ya. Maka instruksinya begini: buka file berikut, kemudian lakukan perintah yang terdapat pada, mungkin nama filenya adalah tugas titik-titik gitu ya. Nah, jadi kita harus menyiapkan file yang isinya tugas. Misalnya saya sudah siapkan, maka Anda pilih nih add attach file ya, attach file seperti ini. Lalu kita dibawa ke Windows Explorer, kemudian kita cari file yang isinya tugas. Misalnya nih, tugas tekanan 2. Sebaiknya memang dalam format PDF. Saya sarankan dalam format PDF. Anda pilih, lalu klik open. Ya, maka sekarang sudah jadi begitu saja membuat tugas itu ya. Anda buat judulnya, Anda buat instruksinya, Anda lampirkan file yang isinya tugas. Tugasnya apa? Suruh menyelesaikan soal atau suruh mengerjakan hal-hal tertentu, silahkan ya. Lalu pilih assign. Di tugas ini akan kita berikan ke kelas berapa saja ya. Misalnya kita hanya mengajar kelas 7A, ya sudah di kelas 7A. Kalau kita mau bagus, ini misalnya kita buat jadwal. Jadi kapan mereka boleh mengerjakan, ya. Kapan mereka boleh mengerjakan tugas ini? Boleh dikumpulkan maksimal tanggal 4 gitu ya, 4 Mei, ya sudah. Maka nanti ini orang nggak bisa mengerjakan setelah tanggal 4. Kalau yang mengerjakan setelah tanggal 4 nggak bisa dikirim. Jamnya ini sebaiknya tanggal 4 itu malam ya, dini hari nih, 11:59 PM, berarti dini hari menjelang jam 12 malam gitu ya. Ini adalah jamnya, ini tanggalnya. Lalu pilih assign. Sudah, seperti itu saja cara kita membuat penugasan kepada anak-anak. Nanti siswa kita sudah bisa postingan terakhir kita isinya tugas. Ini dia, tugas materi. Nah, buka file berikut, kemudian lakukan perintah. Nah, anak-anak lalu akan mengerjakan tugasnya lewat jalur sini. Nah, seperti itu. Itu cara membuat tugas. Yang kedua, kita akan belajar cara membuat kuis. Sama, masih menggunakan tanda plus ini. Pilih create quiz. Ya, kita sudah masuk di halaman kuis. Kita beri judul kuisnya. Biasanya sekarang kita kasih nama penilaian harian ya. Penilaian harian bab bla 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 gitu ya. Lalu di sini kita beri instruksi. Ya.
kerjakan soal berikut dengan apa begitu ya, dengan baik dan benar segala macam lah. Ini cara kita membuat kuis. Oke, ini langkah pertamanya seperti itu. Kemudian langkah keduanya adalah membuat pertanyaannya. Jadi ini tentang judul kuis sudah, instruknya sudah, lalu kita membuat pertanyaannya, maka pilih nomor 2 ini, question. Nah, maka ini adalah ruang yang kita pakai untuk membuat pertanyaan. Jenis pertanyaannya Anda lihat, bisa beberapa tipe, ada true or false, bisa multiple choice, bisa short answer, bisa fill in the blank, bisa matching, bisa multiple answer yang new. Nah, coba ya kita lihat satu persatu, misalnya true or false dulu. True or false berarti kita membuat sebuah pernyataan. Sini ada pernyataan. Pernyataannya bla 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 gitu ya. Lalu pernyataan ini akan dijawab oleh anak sebagai pernyataan yang benar atau salah, true or false. Jika pernyataan ini adalah pernyataan yang salah, maka kuncinya Anda pilih false. Jika pernyataan ini benar, maka kuncinya berarti true. Ya, mungkin sudah jarang ya kita menggunakan soal jenis true or false begini ya, benar salah. Mungkin dulu waktu kita sekolah SB, BS, benar salah. Kalau benar, pernyataannya benar berarti kuncinya true. Kalau pernyataannya salah berarti kuncinya false. Ya, silahkan. Lalu poinnya berapa? Misalnya poinnya 1. Berikutnya kita selesai nih, soal membuat satu soal selesai. Untuk masuk ke soal berikutnya kita pilih add new question. Nah, berarti kita sekarang sedang membuat soal nomor 2. Soal nomor 2 kita contohkan untuk yang multiple choice. Ya, soal multiple choice. Jadi soal yang jawabannya beberapa ya. Jawabannya A, opsinya A, B, C, D misalnya gitu ya. Nah, di sini Anda tuliskan pertanyaannya. Tulis pertanyaannya di sini. Silahkan apa pertanyaannya. Kemudian di sini jawabannya. Ya, ini opsi A, opsi pertama. Lalu ada opsi kedua. Ya, Anda tuliskan ya, opsi jawabannya apa. Ini untuk contoh saja. Opsi ketiga. Biasanya opsinya sampai 4 kalau SMP. Tambahkan opsi keempat. Yang kuncinya apa ini? Misalnya kuncinya adalah opsi ketiga, maka kita pilih begini. Opsi ketiga. Iya, begitu. Nah, maka semudah itu ya untuk membuat soal. Poinnya berapa? 1. Dan Anda juga bisa menambahkan gambar. Misalnya pertanyaannya adalah perhatikan gambar berikut begitu ya. Maka kita attach file. Ya, kita tambahkan gambar. Gambar yang harus harus diamati. Dan kadang suka begitu ya. Ada soal yang diminta mengamati gambar, lalu dari gambar itu disuruh menanyakan sesuatu. Ini misalnya gambarnya tentang gerhana begini. Lalu kita masukkan saja. Nah, maka nanti ada proses ini. Nah, ada pertanyaan, ada gambarnya. Nah, sehingga memungkinkan sekali kita membuat soal yang menggunakan gambar. Ini untuk soal nomor 2. Oke, berikutnya kita akan membuat soal nomor 3. Nah, soalnya silahkan sih Anda pilih jenis soalnya ya. Ada multiple choice, true or false sudah kita coba. Kalau short answer itu jawaban singkat, tapi problemnya dia tidak bisa memberi kunci jawaban ya. Kita coba yang ini aja, fill in the blank. Jadi short answer bisa diganti dengan fill in the blank. Fill in the blank. Jadi ada pertanyaannya begini, use tanda petik lalu apa ini? Tanda spasi gitu ya, lalu dipetik lagi untuk memberi blank ya, untuk memberi ruang kosong yang akan diisi oleh anak-anak. Misalnya begini, proses pada daun yang bertujuan untuk menghasilkan energi adalah gitu ya. Nah, maka anak-anak akan menjawab di ruang yang kosong. Caranya apa? Kita beri tanda petik satu di atas, petik satu maaf.
petik 1 di atas, lalu kita kasih tanda spasi, maaf yang ini ya, lalu tanda petik lagi ya. Coba perhatikan, tanda petik lalu tanda underscore ya, lalu tanda petik lagi. Itu nanti kalau ini sudah selesai maka akan menjadi blank yang akan diisi oleh anak-anak. Nah, kemudian jawabannya apa? Nah, jawabannya kan fotosintesis ya kan. Maka kita tuliskan di sini, proses pada daun yang bertujuan untuk menghasilkan energi adalah kunci jawabannya apa? Misalnya fotosintesis. Jadi ini soal khusus untuk yang jawabannya pendek-pendek. Nah, tapi problemnya memang siswa itu harus menulis yang betul-betul sama dengan kata-kata ini. Jadi nanti kadang-kadang kita perlu ngecek lagi, jangan-jangan siswa hanya salah ketik ya. Kalau salah ketik kan mungkin kita perbolehkan ya. Tapi problemnya kalau mereka salah ketik satu kata saja atau satu huruf saja akan dianggap salah. Itu kelemahan kalau menggunakan blank. Tapi ya kita patut coba. Nah, saya kira yang sering kita lakukan itu ya. Jadi true or false, lalu multiple choice, kemudian fill in the blank. Nah, poinnya berapa? 1 misalnya. Kemudian kita cek lagi bentuk soal yang lain. Add question untuk soal nomor 4 misalnya. Ada soal matching, menjodohkan. Ya, mungkin Anda pernah sering menggunakan tipe soal seperti ini ya. Menjodohkan antara kiri dan kanan. Misalnya gini. Jodohkan kata-kata pada sisi kiri dengan kata-kata pada sisi kanan yang sesuai, misalnya begitu. Lalu kita buat di sini misalnya massa, satuannya apa? Menghubungkan satuan yaitu kilogram, misalnya gitu. Terus panjang, satuannya apa yang benar? Itu adalah meter, misalnya seperti itu. Lalu suhu, ini adalah Kelvin, misalnya gitu ya. Nah, begitu seterusnya. Nanti kita cek ya hasilnya seperti apa. Misalnya seperti ini. Kalau mau nambah juga boleh. Ya, seperti itu. Kita anggap selesai misalnya, karena semua bentuk soal sudah kita coba ya, mulai multiple choice, true or false, fill in the blank, dan yang terakhir tadi kita belajar soal matching. Kalau kita anggap cukup, maka pilih assign seperti ini. Lalu soal ini assign to untuk siapa? Ya, ini kan untuk kelas 7A tadi ya, rancangannya untuk kelas 7A. Kemudian kapan dikerjakan? Ulangan ini mau dikerjakan kapan? Misalnya di Selasa tanggal 5, jamnya bisa diatur ya, kapan paling terakhir. Ini terakhir malam ya, Selasa malam. Waktunya Anda atur 30 menit misalnya. Terus kalau Anda pengen agar soalnya itu nanti acak, nomornya tidak sama antara satu siswa dengan siswa lain, pilih ini, randomize question. Nah, kalau sudah pilih assign. Nah, maka soal ini sudah terkirim di halaman posting pada kelas 7A. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, terakhir maka muncul ini successful assigned. Maka ini kita memberitahuan kalau ini sudah selesai ya, penugasannya sudah kita kirimkan, sudah berhasil gitu ya. Oke, ini dia kita cek ya di kelas 7A ini. Artinya sekarang sudah ada bukan penugasan ya, kuis ya, penilaian harian bab apa ini, siswa nanti bisa mengerjakan lewat sini. Oke, seperti itu cara membuat penugasan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.